imajinasinya keluar setelah melihat YouTube, melihat TikTok. Dia lebih bisa berkreasi, terus ya tambah pinter. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurah Safadila dengan NIM 0024. Saya dari kelas Psikologi Islam 3 angkatan 2023. Nah, di sini saya akan memaparkan hasil wawancara saya dengan narasumber. Nah, ini saya akan membahas mengenai pola asuh anak atau parenting dengan melibatkan gadget di dalamnya. Nah, ini yang saya akan bahas yaitu anak berusia 5 tahun, masih TK. Ini sudah mempunyai gadget sendiri kayak gitu, emang udah sama orang tuanya diperbolehkan untuk main gadget kayak gitu ya. Dan anak ini tuh merupakan anak bungsu ya, jadi anak paling terakhir. Jadi orang tua memang mengizinkannya untuk main gadget, tapi memang tidak terus-terusan selalu main gadget itu enggak. Jadi emang ada waktu-waktunya kayak gitu, emang nggak ada jadwalnya. Jadi kayak misalkan main gadget bolehnya jam segini sampai jam segini, emang nggak ada jadwalnya seperti itu. Tapi memang si anak ini sebenarnya lebih banyak bermain, terus lebih suka kayak belajar, membaca buku kayak gitu. Tapi gadget ini masih tetap digunakan ketika memang waktunya senggang gitu, atau dia emang lagi bosen kayak gitu. Emang yang dilihat konten-kontennya itu juga adalah konten-konten anak gitu, kayak misalkan konten DIY kayak bikin mainan dari kertas kayak gitu. Terus ada juga konten yang dilihat itu konten-konten musik, kayak musik edukasi anak TK. Terus ada juga video-video animasi untuk anak-anak kayak Baby Bus, terus ada juga Cocomelon kayak gitu. Orang tua memperbolehkan anak main gadget juga bukan tanpa alasan kayak gitu, tapi orang tua juga melihat karena dengan gadget ini juga dapat membantu untuk anak berkembang jadi lebih kreatif, lebih percaya diri, terus melatih kognitifnya itu. Jadi orang tua juga mengatakan bahwa gadget ini memberikan dampak yang baik. Salah satunya adalah anak lebih percaya diri dan lebih kreatif, yang sudah saya jelaskan tadi. Dan si anak ini sedikit lebih unggul daripada teman-temannya. Terus memang orang tua juga memaparkan bahwa si anak ini memiliki kecerdasan yang lebih tinggi daripada kakak-kakaknya dulu ketika masih seusia dengan dia. Selain memberikan dampak positif, pasti juga ada dampak negatifnya. Dampak negatifnya adalah si anak ini ketika main gadget, si anak akan kurang responsif terhadap lingkungan sekitar. Jadi kalau misalkan si anak lagi main handphone terus dipanggil sama orang tuanya, itu nyautnya akan lama kayak gitu. Pasti kebanyakan juga gak nyaut sih. Kalau misalkan dia pengen minum nih, jadi dia tuh ambil minum sambil tetap main handphone, sambil tetap liatin HP-nya kayak gitu. Jadi kayak misalkan di depannya ada meja, itu dia gak akan ngeh kalau di depannya ada meja, ujung-ujungnya nabrak kayak gitu. Karena ya itu tadi, pengaruh negatifnya adalah kurang responsif terhadap lingkungan gitu. Jadi kurang peka terhadap lingkungan ketika sedang bermain handphone. Tapi ketika setelah main handphone itu tidak ada dampaknya seperti kayak tantrum atau marah-marah, itu emang nggak ada. Jadi memang di keluarga ini menanamkan nilai-nilai budaya seperti disiplin waktu, kayak contohnya tadi ketika si anak udah kelamaan main gadget, orang tua akan mengalihkan dengan kegiatan yang lain. Orang tua sadar akan teknologi, jadi emang orang tua menyadari kalau di zaman sekarang ini mungkin sangat sedikit mungkin anak yang benar-benar nggak main gadget, itu sangat sedikit. Karena memang di zaman saat ini kayak anak-anak itu ya melihat orang tuanya, melihat orang di sekitarnya itu pada main gadget, pasti juga si anak akan pengen gitu.
Jadi, nah maka dari situlah pentingnya kontrol orang tua untuk ketika anak main gadget. Jadi benar-benar tidak dilepas main gadget kayak gitu. Jadi gadget itu bukan pengasuh, tapi alat bantu untuk anak menjadi lebih berkembang dan lebih kreatif kayak gitu. Karena mungkin ada orang tua di luar sana yang menggunakan gadget itu sebagai pengasuh anak. Jadi ketika orang tuanya lagi sibuk, maka anaknya udah dikasih handphone aja lah biar diam, biar anaknya itu enggak main ke sana ke sini. Nilai terhadap budayanya itu terlihat bahwa keluarga, terutama orang tua, tetap menanamkan nilai-nilai budaya seperti kedisiplinan waktu, kesadaran teknologi, serta tanggung jawab untuk mendampingi perkembangan anak. Karena mau gimana pun hidup di zaman sekarang itu nggak mungkin kalau misalkan anak disuruh benar-benar lepas dari gadget, itu mungkin nggak akan bisa ya, karena melihat orang tua dan orang sekitarnya itu pada main gadget. Tetap menjunjung nilai kebersamaan keluarga tetap dijaga dengan mendorong anak untuk tetap terlibat dalam aktivitas sosial di luar penggunaan gadget, dengan bermain dengan teman-temannya kayak gitu, agar tidak terlalu terpaku dengan gadget kayak gitu. Nah, menurut Erikson, anak usia 3-6 tahun ini berada di tahap infant dan guilt. Dan dalam tahap ini, anak perlu ruang untuk memulai aktivitas sendiri. Jadi, gadget digunakan sebagai sarana inisiatif selama itu merupakan konten-konten yang positif dan pastinya tidak lepas dari pengawasan orang tua. Jadi memang orang tua itu harus terlibat aktif dalam apapun yang dilakukan oleh anak. Ada juga teori dari Piaget, jadi anak berada di tahap pre-operasional atau yang ditandai dengan pemikiran simbolik dan imajinasi yang tinggi. Konten DIY mendukung pengembangan dari kreativitas tersebut. Jadi memang apapun yang dilihat anak itu akan sangat berpengaruh dengan perkembangan anak. Dengan apapun yang dilakukan anak, konten yang dilihat itu sangat-sangat berpengaruh.